tadi dua petinju udah saling berhadapan, seru, rame sama kuat. Nah, akhirnya draw, gitu. Akhirnya draw, terus setelah itu berembuk atas dasar kesepakatan bersama, karena pengurus itu kan membawa nasibnya 210 orang ini. Jangan sampai nanti rugi lagi. Bahkan kalau kita buka nanti bisa 300 lebih ini. Pengurus memang hanya 3, gitu. Tapi ekornya kan, nah ini bisa 300, bisa 500, bahkan bisa 1000. Jadi sudah dengan berbagai pertimbangan, akhirnya disepakati Dimas NC ketuanya, kemudian Dimas Utama sebagai sekretarisnya. Ibaratnya ini duet Soekarno-Hatta, kira-kira ini. Mengantarkan ke pintu gerbang kemerdekaan, ke jembatan emas, ya. Melewati jembatan emas sebagai pintu gerbang kemerdekaan. Soekarno-Hatta, nah, NC Utama, itu dua serangkai yang tidak bisa dipisahkan. Jadi jangan ada siapapun yang berusaha memecah belah keutuhan berdua ini. Harus kompak, kita mengawal kekompakan berdua ini. Untuk seia sekata membangun masa depan koperasi. Ya. Membangun masa depan koperasi, dan Desember nanti ada SHU. Gitu ya. SHU, kemudian menjalankan RKAPB tadi. Ya. Dengan catatan. Nah, catatan itu nanti yang harus ada perbaikan-perbaikan. Kalau harus seperti RKPB memang tidak mungkin. Karena itu dirancang untuk 1 tahun. Waktu efektif tinggal 5 bulan. Kalau bisa 3/5 itu sudah bagus. Itu. Kalau 100% seperti itu nggak mungkin. Itu. Kita harus rasional. Tapi nggak boleh rugi juga. Gitu ya. Kalau rugi ya dicewer. Kira-kira seperti itu. Nah, berdua tadi sudah sepakat membangun koperasi, memperbaiki koperasi, dan akan berbuat lebih baik lagi untuk tahun berikutnya. Sekarang tepuk tangan untuk berdua. Sekali lagi tepuk tangan untuk Dimas NC dan Dimas Utama. Sekarang saya mohon Dimas NC dan Dimas Utama untuk menyampaikan kesanggupannya berdua seia sekata membangun koperasi menuju masa depan yang lebih baik. Terima kasih Pak En. Terima kasih atas kepercayaan dari teman-teman semua anggota Koperasi Pawon Semar. Harapan saya Koperasi Pawon Semar lebih maju dari suatu dalam tanda petik kegagalan, karena kegagalan itu adalah kunci dari kesuksesan. Saya harapkan kerjasama yang positif. Jadi kalau kami bekerja untuk melaksanakan amanat, dan mudah-mudahan akan menjadi amanah juga. Sekaligus menjawab pertanyaan angka-angka tadi. Saya salah satu tim penyusun RKAPB, bahwa 80% dari RKAPB memang pendapatannya adalah dari konsumsi, dan kebetulan kita punya link untuk suplai beras dan sembako. Satu harinya dibutuhkan 1 ton. Jadi 1 ton beras, jadi 30 hari 30 ton. Itu menjadi kesepakatan kerjasama antara koperasi dengan salah satu konsumen di situ. Selain beras adalah sembako, gitu. Memang ada beberapa nanti yang mesti dikoreksi, seperti harga minyak. Waktu itu masih 12.000 ternyata, 7.000 kalau nggak salah ya. 9.000 atau 7.000, sekarang udah 14.000 kalau nggak salah. Tapi intinya bahwa kerjasama yang akan kita lakukan adalah kerjasama yang positif, bahwa supplier itu bisa menjadi pihak ketiga yang juga mensupport Koperasi Pawon Semar. Harapan saya selanjutnya adalah saya bersama Mas Utama ini menjadi satu tim yang nantinya akan memilih atau menyusun kepengurusan untuk bendahara, sekaligus untuk bersama formatur untuk menyusun pengawas, dan
manajer yang akan melaksanakan. Mohon doa dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya dan Mas Utama. Terima kasih. Untuk selanjutnya Mas Utama untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun dari beberapa kans untuk meminta bareng jadi ketua, tapi nggak ada salahnya berjalan bareng sama ketua. Kecipratan juga ketuanya, ya kan? Ya, insya Allah bisa bareng sama Mas Nur Cahyo untuk bareng-bareng melaksanakan eh, RKB ya, yang kata Mas Nur bilang ikut merumuskan RKB ini, jadi ada jalan keluarnya, udah punya linknya, ya kita sama-sama bergerak untuk membangun dan berjalannya koperasi ini biar cepat jalannya, karena kita juga membutuhkan SHU artinya Desember gitu ya Pak ya. Ya seperti itu, jadi saya kira sekian aja. Mohon kerjasamanya, kita saling bahu, tidak perlu melihat siapapun, yang penting kita bekerja dalam tim. Semua DPW wilayah juga tim. Jadi sama-sama kita menuju sukses bareng-bareng juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena semula setelah ketua terpilih menunjuk 4 tim formatur, tapi intinya semua itu ganjil. Dan sekarang ini sudah ada 2. Sudah ada ketua, sudah ada sekretaris. Dengan demikian maka formatur bukan 4 lagi, tapi mungkin 3. Sehingga jumlahnya tetap ganjil, yaitu 5. Nah, pemilihan 3 itu saya serahkan pada ketua dan sekretaris terpilih, termasuk pimpinan sidang pleno. Siapa 3 ini yang akan dipilih, sebaiknya juga bisa diputus malam hari ini, sehingga setelah itu diputus selesai, kemudian kita tutup dengan sambutan ketua terpilih. Saya kira itu saja. Saya kembalikan lagi pada pimpinan sidang pleno untuk pemilihan 3 orang tim formatur. Masih. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terima kasih kepada Pak Hen sebagai sesepuh dan ketua umum Paguyuban Wong Semarang. Ibarat kata mengumpulkan balung pisah ini tadilah sudah terkumpul menjadi satu kesatuan yang insya Allah akan mempererat kita semua di dalam koperasi Pawon Semarang. Untuk langkah yang berikutnya, dengan harapan penuh sebelum maghrib tiba ini nanti kita sudah selesai, maka kami segera ingin memohon kepada anggota dengan keikhlasannya untuk menjadi tim formatur. Kita butuh ada 5 orang, sudah tersedia 2, yaitu ketua terpilih dan sekretaris. Maka setidaknya dari calon formatur dari pengawas atau dari anggota kami persilahkan. Dari pengawas, apakah Pak Hen akan ikut, apakah mau mendelegasikan? Mas Pipit, mohon kesediaannya. 1 orang alhamdulillah bisa dapat, bisa duduk di kursi merah biar nanti difoto. Yang kedua dari anggota, mohon untuk bisa di ini. Dari anggota. Monggo dari anggota yang lain, Bogor atau ini Mas Jendro atau Mas Pono. Wani piro iki bayarane iki. Ini rontongan. Oke. 1, 2, 3, 4 kurang 1. Monggo. Mohon diusulkan dari anggota yang lain. Mas Pipit mana Mas Pipit?
Mohon satu lagi supaya dari pengurus lama bisa. Mas Dodi, ini Mas Dodi ini. Mosok tidak kecipratan fotonya padahal sudah menjadi tim penjaringan. Dipersilakan Mas Dodi. Memang harus beda Mbak Ida untuk pimpinan rapat sementara dan definitif memiliki Sri Kandi, yang lain tidak memang. Baik, alhamdulillah amanah diberikan saya dan ini tentunya merupakan suatu kehormatan juga. Perlu kami informasikan terkait dengan susunan pengurus ini, tim formatur diperlukan mendapatkan pengesahan rapat anggota. Yang kedua, diberikan kesempatan tim formatur bersama ketua terpilih segera supaya menetapkan sekretaris sehingga pada malam hari ini tuntas kita sudah memiliki pengurus inti. Bendara, sekretaris sudah ada. Itu. Bendara. Sehingga ini nanti sudah tuntas. Berikutnya adalah closing statement dari pimpinan ketua terpilih dan sekaligus untuk menutup rat, dan sebelumnya saya akan mohon diri untuk mundur karena sudah menyajikan semuanya. Baik, satu poin kepada anggota Koperasi Pawon Semar yang terhormat, kami mohon persetujuan atas formatur yang telah menyediakan waktunya ini. Apakah sah untuk selanjutnya disebut putusan formatur? Alhamdulillah. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, peserta rapat yang kami cintai, begitu bangga hati kami, ternyata kami tidak salah dilahirkan sebagai wong Semarang. Begitu rasa persaudaraan yang sangat erat, kasih sayang yang tetap melekat, walaupun di balik suatu gagasan yang berbeda, namun hati tetap menyatu sebagai pasduluran wong Semarang. Semoga hal ini bisa menjadikan suatu tonggak juga yang mengangkat kepada tim-tim yang terpilih sebagai pengurus inti dan jajarannya nanti, yang tentunya para formatur kami informasikan segera untuk bisa menyusun kepengurusan lengkap. Paling tidak diberikan waktunya adalah 14 hari. Mohon dicatat, jangan sampai lupa, terutama sekretaris baru. Baik, untuk kesempatan yang kali ini saya menyatakan sudah selesai tugas kami dan kami menyatakan penutupan jalannya sidang, dan untuk formatur, tim formatur, kami berikan waktu 5 menit untuk menentukan pilihannya bendara yang kemudian diumumkan sekalian memberikan sambutan penutupan oleh ketua terpilih. Waktu dan tempat kami persilahkan, mau berembuk di mana monggo, di sini juga boleh, silakan monggo situ. Baik Pak En. Jadi terakhir itu ada 2 penutupan. Pertama adalah penutupan sidang pleno ketiga, itu oleh pimpinan sidang, diketuk 3 kali, dan semua keputusan.
Ya, jadi ada dua penutupan. Ya. Pertama penutupan pleno 3, itu oleh pimpinan sidang, ketok 3 kali. Setelah itu adalah penutupan rat. Rat ini juga harus ditutup. Penutupan rat oleh ketua terpilih. Ketua terpilih menyampaikan orasi, kesanggupannya menjalankan LKPP, setelah itu ditutup. Nah, bendahara tidak harus dipaksakan hari ini, apalagi pimpinan sidang menyerahkan kepada berempat. Loh, keputusannya kan berlima, bukan berempat. Sehingga setelah ini, terserah waktunya kapan. Kan tadi sudah diberi waktu 14 hari. Syukur-syukur sebelum 14 hari, mungkin sehari atau 2 hari, 5 orang tadi sudah ketemu untuk memutuskan siapa bendaharanya, kemudian siapa dewasnya, dan siapa manajernya. Itu semuanya diserahkan pada tim formatur. RAT sudah menyerahkan sepenuhnya kepercayaan pada tim formatur. Kita percaya sepenuhnya, siapapun yang ditunjuk oleh tim formatur, kita percaya. Sehingga nanti pertama adalah pimpinan sidang pleno membuat keputusan tentang ketua terpilih dan tim formatur, kemudian tim formatur juga mengeluarkan keputusan-keputusan berikutnya tentang susunan pengurus, dewas, dan manajer. Saya kira seperti itu, sehingga waktunya singkat, mungkin 5-10 menit kita sudah selesai dan bisa meninggalkan ruangan ini. Tidak perlu lagi kita mencari siapa bendahara dan lain sebagainya. Biarlah tenang dulu, sambil merenung, sambil dipikirkan siapa yang terbaik. Masalahnya apa? Ekornya ini 210. Tim formatur memang 5 orang, tapi ekornya ini 210 bisa 300, bisa 1000 orang suatu saat. Ini harus matang di dalam kita memilih kelengkapan pengurus nantinya. Sekian, terima kasih. Baik, masukan yang sangat baik dan bijaksana. Kemudian kami lanjutkan terkait dengan kegiatan sidang ini, bahwa kami pimpinan sidang definitif Supono beserta Mas Sugeng Riyadi, sekretaris, dan Mbak Nurlaila Vandalita ya. Sebagai wakil ketua, mengucapkan banyak terima kasih dan permohonan maaf yang setinggi-tingginya atas tutur kata kami yang mungkin menyinggung perasaan segenap para anggota Koperasi Pawon Semar, atau bahkan sangat menyakitkan kalau yang dirasakan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga atas kebaikan, kelancaran terkait dengan rapat anggota tahunan, kemudian dan rapat anggota luar biasa ini membawa berkah untuk kebaikan dan kesejahteraan orang Semarang semuanya yang ada di wilayah Jakarta dan penyangganya. Demikian, maka rapat kami nyatakan, sidang kami nyatakan ditutup, dan terima kasih atas perhatian semua pihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali lagi yang ada di Rumah Budaya Komite Seni Budaya Nusantara atau Rumah KSBN Jalan Mandor Hasan nomor 8 Cipayung Bambu Apus, Jakarta Timur, kita berikan aplaus, tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk pimpinan sidang. Terima kasih untuk Mas Supono, Mas Selamat Riyadi, dan Adinda Mas Sugeng Riyadi dan Adinda Nurlaila Vandalita. Karena formatur dalam hal ini sudah terpilih, ada Mas Nur Cahyo, Mas Utama, dan kemudian membawa gerbong Tawang Jaya. Ya, kami persilahkan Ketua Formatur untuk bisa menempati tempat duduk
yang telah disediakan bersama tim Pandawa 5-nya. Dan tentunya kita sekali lagi perlu menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat Ketua Umum, ya bisa mudah-mudahan bisa menjalankan induk koperasi Paguyuban Wong Semarang dengan baik. Dan untuk Ketua Formatur sudah disepakati Mas Nur Cahyo, dipersilakan. Terima kasih Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sudah di ujung akhir rapat anggota tahunan. Kami tim formatur akan menyusun kelengkapan pengurus. Mohon waktu sekitar 14 hari. Setelah itu kita akan umumkan bersama untuk mencari tim pengurus inti, yaitu bendahara. Dan nanti susunan pengawas juga yang kita akan sampaikan, dan sekaligus manajer pelaksananya. Saya Mas Utama dan nanti bendahara tentunya akan menjalankan apa yang sudah ditetapkan di dalam RKAPP. Dalam pelaksanaannya nanti itu adalah bagian dari Renstra Koperasi Pawon Semar yang sudah ada sebetulnya. Tentunya dalam era sekarang ini dengan UMKM yang sudah banyak bermunculan dan latar belakang tentang perkembangan ekonomi global, bahwa salah satu dari arahan Renstra Koperasi ini bahwa Koperasi Pawon Semar bisa menjadi koperasi digital profesional yang mendukung Semarang semakin hebat. Itu salah satu konsep juga, walaupun nanti pelaksanaannya adalah melaksanakan RKAPP, tapi dalam registranya juga sudah tertera. Gitu. Jadi program kerjanya dalam tahun pertama, ya, selain melaksanakan bisnis atau usaha yang ada, tapi satu yang tidak boleh ketinggalan adalah pemutahiran data dari anggota. Data koperasi itu paling penting karena besarnya koperasi adalah dari anggotanya juga. Jadi semakin banyak itu menjadikan satu aset, nanti simpanan anggota sebagai modal yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan koperasi. Kemudian ada mengembangkan aplikasi sesuai dengan era digitalisme, mengembangkan media publikasi, promosi, dan yang mendukung kegiatan koperasi. Juga untuk promosi akan menguatkan bisnis media dan publikasi tentunya. Dan yang terakhir adalah mengembangkan jaringan kemitraan bisnis apabila Koperasi Pawon Semar ini sudah siap. Satu kerangka kerja kami yang nanti akan melaksanakan RKAPP ini, mohon dukungan kerjasama dari semua anggota. Dalam 14 hari ke depan kami sudah akan mengumumkan pengurus koperasi, dewan pengawas, dan manajer. Dan saya awali dengan bismillah, Koperasi Pawon Semar sukses dan maju. Terima kasih. Selanjutnya rapat anggota tahunan tahun buku 2021 saya nyatakan ditutup. Ya, kami persilakan untuk formatur dari Koperasi Paguyuban Wong Semarang. Dalam hal ini Ketua Umum dari Pawon Semar Bapak Hendarji Supanji
untuk menyampaikan ungkapan selamat dan berkenan untuk berfoto bersama. Ya. Setelah ini berfoto bersama semua yang ada di rumah KSBN, Rumah Budaya KSBN. Oke, yang lain seluruh anggota yang hadir dalam rapat anggota tahunan tahun buku 2021, dan sekali lagi yang ada di Rumah Budaya KSBN maupun yang saat ini sedang memantau dan mengikuti acara rapat anggota tahunan dari Koperasi Paguyuban Wong Semarang yang melalui live streaming maupun YouTube dengan Pawon Semar TV. Tentunya menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Mas Nur Cahyo yang hari ini pada tanggal 26 Juni tahun 2022 terpilih sebagai Ketua Formatur dari Koperasi Paguyuban Wong Semarang. Dan tentunya pada hari ini juga pada tanggal 26 Juni 2022 juga diperingati sebagai Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI, dan sesuai programnya dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yaitu War on Drug. Dan dipersilahkan untuk berfoto bersama, boleh sebagian jongkok di depan supaya muat. Ya. Oke, nampaknya berfoto bersama. Dan sekali lagi dari Rumah Budaya KSBN juga yang saat ini mengikuti live streaming dari Pawon Semar TV maupun yang mengikuti Zoom meeting yang berada di rumah masing-masing. Sekali lagi menyampaikan rasa terima kasih, ucapan sukses dan selamat atas terpilihnya Mas Nur Cahyo sebagai Ketua Formatur dari Koperasi Paguyuban Wong Semarang. Dan mudah-mudahan bisa menjalankan amanah dengan lebih baik lagi. Dan yang ada di rumah maupun yang ada di rumah KSBN, demikianlah rangkaian acara yang begitu sesuai apa yang diharapkan oleh masyarakat Kota Semarang yang berada di perantauan, tepatnya di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, dan penyangga wilayah ibu kota. Dengan terpilihnya Mas Nur Cahyo sebagai Ketua Koperasi Paguyuban Wong Semarang, mudah-mudahan bisa menjalankan amanah dengan baik. Dan demikianlah rangkaian acara yang digelar
benar-benar cukup, arahan demi arahan semuanya berlangsung dengan baik. PSIS, Podo Semarang ISS Dulur, dan memang itu diterapkan oleh semuanya wong Semarang. Terima kasih atas kebersamaan kita semuanya dan sampai jumpa di lain acara, dan demikianlah rapat anggota tahunan dari Koperasi Paguyuban Wong Semarang. Sampai jumpa dan terima kasih. Selamat petang dan selamat menyambut hari-hari yang penuh indah untuk Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.